Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam waktu yang sangat singkat ini untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu perenungan hidup dekat dengan Allah. Mari kita membaca Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-13. Tapi saya akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua saja Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, hidup dekat dengan orang yang kita kasih dan amat kita cintai tentu membuat kita sangat kerasan tinggal bersamanya dan sangat menyenangkan. Demikian pula halnya dengan keadaan orang yang hidup dekat dengan Allah. Tentu akan selalu senang dan percaya diri Bapak Ibu Saudara. Nas ini memberikan gambaran tentang keadaan orang yang hidup dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada keuntungan-keuntungan yang tak ternilai bagi orang yang hidup dekat dengan Allah, Sang Penciptanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan dan rasa aman. Ini yang tertulis di ayat yang kedua dan yang keenam Bapak Ibu Saudara. Amsal juga menuliskan di dalam pasal 14 ayat 30. Hati yang senang tentu menyegarkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi orang yang tenang akan ada kekuatan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam Yesaya juga menuliskan pasal 30 ayat yang ke-15. Karena Tuhan menjadi gunung batu dan benteng yang kokoh. Ini yang tertulis dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-4 juga katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal Bapak Ibu Saudara. Karena memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Di ayat yang ke-9, karena memiliki kasih setia Tuhan. Jadi orang dikasihi tentu mendapat perlakuan yang istimewa dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kekuatan dan rasa ketenangan bagi orang yang hidup dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada jaminan akan keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup dekat dengan Allah, manusia memerlukan keselamatan. Itulah sebabnya orang berusaha mencarinya Bapak Ibu Saudara. Yeskel pasal 7 ayat 25 katakan, ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tetapi tidak ada. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam siapa? Hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Karena itu tertulis jelas di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam nama Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan ke surga. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memiliki jaminan keselamatan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, ada kuasa dan kekuatan. Kalau kita hidup dekat dengan Allah, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sesungguhnya aku tidak memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kelejengking dan kuasa untuk menahan kamu musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan Anda untuk mengadakan mujizat. Kata Lukas pasal 10 ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 3, Paulus di Ikonium mereka mengajar dengan berani Bapak Ibu Saudara karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa dan mengadakan tanda-tanda mujizat Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati. Paulus karena hidup dekat dengan Allah, dia diberi kuasa oleh Tuhan dan
mengalami mujizat-mujizat kekuatan dari musuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dekat dengan Allah adalah ada pengharapan yang pasti. Dan pengharapan hanya dari Tuhan saja. Pengharapan yang dari Tuhan itu adalah kokoh, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang hidup dekat dengan Allah memiliki pengharapan yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Sebagai penutup, setiap orang yang hidup dekat dengan Allah, hidupnya pasti akan tenang karena keselamatan terjamin, karena ia memiliki kuasa, kekuatan, pengharapan pasti ada di dalam Tuhan. Jadi hiduplah senantiasa dekat dengan Allah. Hiduplah kesetiaan di dalam persekutuan, di dalam setia mengikuti ibadah-ibadah, setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia memberi persembahan kepada Tuhan. Itu menunjukkan hidup yang dekat dengan Allah. Maka Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya karena saudara telah hidup dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu, dan firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kami betapa kami harus hidup dekat dengan Allah. Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami senantiasa mampu untuk menjalani hidup kami selalu konsisten memiliki relasi hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Maka kami akan mendapatkan rasa aman, rasa tenang, dan mendapatkan jaminan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi orang yang hidup dekat dengan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, demikian firman-Mu sudah menyapa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, saudara terus bertumbuh di dalam kesetiaan mendengarkan renungan firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan. Bersama saya, Vikaris Erwin Matias. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.